Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas latihan berikutnya. Kalau ada masalah tolong dikirimkan ke grup, beritahu saya biar bisa saya menjelaskan soal-soal yang kamu nggak jelas. Ya, kemarin seharusnya tidak ada masalah ya mengerjakan latihan 3 dan latihan 4. Berikutnya saya mau lanjut ke latihan 5. Latihan 5 kita mulai dengan judul adalah perkalian dan sifat-sifatnya. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif. 2 kali 3 berarti ada 2 tigaan. 2 tigaan artinya tiganya ada sebanyak 2 kali. Tiganya ada sebanyak 2 kali. 3 tambah 3. Tapi kamu tahu kan, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Oke, 4 kali 5 artinya ada sebanyak 4 buah daripada angka 5. Berikutnya, hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dipastikan adalah negatif. Jadi perkalian itu gampang diingat. Pos kali pos sama dengan pos. Jadi suatu bilangan yang positif kita kali dengan bilangan yang positif menghasilkan bilangan yang positif. Tetapi kalau ada salah satu anggotanya yang negatif, kita akan mendapatkan bilangan negatif sebagai hasil. Pak, bagaimana ceritanya kalau kedua-duanya negatif? Wah, kalau kedua-duanya negatif, dia bakalan menjadi positif. Oke, 6 kali negatif 10. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Ini ada 3 buah bilangan yang mau dikalikan. Saya tidak cerita hasilnya lagi ya. Kalau hasil seharusnya di SD Anda sudah belajar. Kamu di SMP hanya belajar bagaimana hasilnya positif ataupun negatif ya. 2 positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif ini dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Bisa ya? Next. Dalam uraian tersebut, hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bulat negatif adalah positif. Oh, ini negatif kali positif, dapatnya negatif juga, nggak masalahnya itu. 2 bulat negatif itu bakalan menjadi positif. Kamu udah tahu itu. Hasil perkalian bilangan bulat dan 0. Bilangan bulat dengan 0 dan 1. Gampang. Segala bilangan yang kita kalikan dengan 0 akan menghasilkan bilangan 0. Perkalian bilangan bulat dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, ini nanti kamu coba mengalihkan ya. Perkalian 5 seharusnya tidak ada masalah. Nah, ini yang menarik ini, latihan 5 nomor 5-nya ini akan menghasilkan suatu bilangan yang berpola. Ya, kamu sudah bisa dapat dari jawabannya ya. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Komutatif itu sama dengan komutatif penjumlahan. Berarti depan dengan belakang kita ganti-ganti, tukar-tukar boleh. Ya, tukar-tukar itu boleh. Contoh misalnya ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Contohnya di sini nih. Contohnya mana tabel tadi? Di sini. Kamu nengok ini. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 2 hasilnya 6. Ini sifatnya komutatif. 3, 3, 0, 0, minus 3, minus 3, minus 6, minus 6, minus 9, minus 9. Ini artinya perkalian dengan bilangan yang sama. 2 kali 2 dibalik lagi, 1 kali 2 dibalik lagi, 2 kali 1, dan bla bla bla. Oke, bisa ya. Sifat komutatif berlaku dia. Sifat komutatif berlaku ya. Next. Yang kedua berikutnya adalah sifat apa? Sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu yang mengalihkan mana duluan kan? Misalnya ada 3 bilangan dikalikan. Saya mau ambil bilangan depan dan tengah, baru tengah dan belakang. Kira-kira seperti itu. Sifat distributif perkalian. Nah, ini yang penting.
Sifat distributif ya. Soalnya adalah P kali Q tambah R. P kali Q tambah R. Nah, jadi ini dikali masuk. P kali Q tambah dengan P kali R. Dapatlah hasil. Di sini 14 dan di sini juga 14. Nanti coba buktikan untuk yang lainnya. Tidak perlu dikerjakan latihan, tapi dibuktikan saja. Coret-coret saja di bukumu, nggak masalah ya. Pembagian sebagai operasi kebalikan daripada perkalian. Kita balik ini. 8 kali 7 hasilnya 56. Jadi kalau kita balik 56 kita bagi dengan 8 itu bakalan mendapatkan 7. Atau 56 bagi 7 dapatlah 8. Pembagian bilangan bulat. Oke. Pembagian 2 bilangan bulat. Kalau masalah positif dan negatif itu dia sama dengan perkalian tadi. Masih ingat nggak ya perkalian tadi? Positif berhubungan dengan positif, hasilnya positif. Berhubungan yang salah satunya negatif, hasilnya juga negatif. Oke, nah ini kira-kira kalimatnya sama ini. Negatif-negatif pasti positif. Nanti kalau misalnya positif-positif, hasilnya positif lagi. Negatif-positif, hasilnya pasti negatif. Pembagian dengan 0. Oke. 8 bagi 0, maka P kali 0 adalah 8. P-nya itu tidak akan pernah ada bilangan. Ya, jadi kalau kamu di SD kamu belajar kalau sesuatu yang bagi 0 hasilnya tak terhingga ya. Oke, kita kembalikan stigma itu, jangan lagi ya. Kamu harus berpikir seperti yang normalnya. Normalnya bilang apa? Suatu bilangan untuk sembarang bilangan bulat A, maka A bagi 0 jawabannya adalah tidak terdefinisikan. Tidak didefinisikan artinya tidak akan pernah ada. Jadi kebalikannya, kalau 0 dibagi dengan A, itu jawabannya 0. Nah, jawabannya adalah 0. Jadi contoh soal, misalnya latihan 6 nomor 1 nih. Nomor 1. Jawaban G ini, jawabannya adalah tidak terdefinisi. Tapi jawaban H, itu ada, jawabannya adalah 0. Jadi Anda sudah harus kembali ke jalan yang benar ya. Kalau bilangan dibagi dengan 0 jawabannya tak terhingga, itu cukuplah untuk di SD saja ya. Oke, jadi tugas kamu adalah latihan 5 dan latihan 6. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan. Saya mau Anda kerjakan latihannya dengan rapi, dengan bagus ya kan. Latihan kamu nanti di sebelah kiri itu soal, sebelah kanan itu jawaban. Udah Anda lakukan ya. Terima kasih bagi yang sudah melakukan. Yang belum, silakan lakukan itu. Oke. Jadi nanti misalkan latihan kamu itu dibagi 2 seperti ini di tengahnya ya. Dibagi 2. Saya tarik satu buah garis dari atas ke bawah. Sebelah kiri ini nanti soal. Jelek banget sih tulisannya. Saya hapusin dulu deh. Oke. Saya tulis gambar garis seperti ini. Tulisan di sini adalah soal, di sini adalah jawaban. Setiap halamannya saya mau nampak seperti ini ya. Sebelah kiri soal, sebelah kanan jawaban. Oke, kalau tidak ada masalah, saya rasa penjelasan saya selesai. Terima kasih.